Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi. Namun sebelum itu, alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita bersama-sama membaca doa. Untuk itu, Asur Akbar sebagai ketua kelas silahkan memimpin teman-temannya untuk memulai membaca doa. Saya persilahkan. Di kelas ini berapa siswa? Ada 6 ya. Oke, saya absen satu-satu. Oh ya, semuanya datang apa enggak? Datang ya. Atas nama Rio hadir. Oke, hadir ya. Ahmad hadir. Asur Akbar. Oke, sana ya, hadir ya. Selanjutnya Alwi. Oke, hadir juga ya. Selanjutnya Agung. Oke, ada Agung. Terakhir ada Swandi. Swandi mana Swandi? Oke, ada juga ya. Oke, alhamdulillah semua teman-teman datang. Jadi teman-teman tahu kan konsep dasar dari air? Nah, air akan cenderung menuju tempat yang lebih rendah. Namun pada beberapa kasus, contoh misalnya pada tumbuhan, mengapa air pada tumbuhan yang awal mulanya dari tanah di bawah hingga bisa sampai ke daun ke atas? Nah, mengapa demikian? Itu ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu apa? Jaringan tumbuhan. Untuk bahas materi ini, jaringan tumbuhan, kita akan melakukan dengan 3 sesi, dengan 3 pertemuan. Pertemuan pertama, untuk pertemuan sekarang, kita hanya akan membahas bagaimana atau apa itu jaringan tumbuhan. Oke, kita fokus pada itu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ dan jaringan tumbuhan itu sendiri. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan melakukan praktikum jaringan tumbuhan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, kita akan bahas. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, kita fokus 3 tujuan pembelajaran dulu, karena untuk pekan selanjutnya kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran pada organ tumbuhan. Kita fokus pada jaringan tumbuhan yang sekarang. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pekan ini, untuk pertemuan pertama, kita akan mengidentifikasi konsep tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, kita akan menjelaskan, setelah mengidentifikasi sel penyusun dari jaringan, kita akan menjelaskan konsep tentang struktur sel pada jaringan tumbuhan. Selanjutnya terakhir itu kita menerapkan konsep tentang struktur sel pada jaringan. Nah, kenapa kita masih bahas sel? Karena sel itu yang akan menyusun hingga terbentuk pada suatu jaringan. Oke, selanjutnya metode pembelajaran pada yang kita akan lakukan untuk sekarang itu ada metode ceramah dengan metode diskusi. Oke, sebelum masuk pada materi, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran pada kali ini, saya akan langsung membagi beberapa kelompok teman-teman, yaitu ada 2 kelompok. Untuk Rio, Ahmad dengan Aswar itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 ada atas nama ada Iswandi, Agung dengan Alwi. Oke, silahkan langsung saja berkumpul dengan teman-teman kelompok masing-masing. Kelompok 1 untuk di sana, yang di sana kelompok 2. Oke, bergegas ya. Nah, kalau sudah duduk pada teman kelompok masing-masing, saya akan memberikan suatu tayangan. Saya akan memberikan suatu tayangan video mengenai pembelajaran pada kita kali ini. Itu akan menunjang untuk
pengetahuan teman-teman. Kelompok 1 tadi mana misalnya? Kelompok 1. Untuk kelompok 1 silahkan perhatikan pada video mengenai jaringan meristem dengan jaringan permanen. Nah, untuk kelompok 2 silahkan perhatikan macam-macam dari jaringan puluhan. Untuk yang pertama silahkan perhatikan jaringan pelindung atau ya jaringan epitel. Kemudian selanjutnya jaringan dasar sebagai jaringan parenkim ya, oke, parenkim. Kemudian yang selanjutnya jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ada 2. Apa itu? Nah ya, kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir silahkan perhatikan jaringan angkut, terdiri atas 2 jaringan. Pertama apa? Silam dengan flum. Oke. Untuk masing-masing kelompok 1 dan 2 silahkan amati masing-masing dari pembagian saya berikan dengan aspek. Pertama, apa jaringan yang kita amati? Misal jaringan meristem itu apa, jaringan permanen itu apa, dan seterusnya. Dan untuk juga kelompok 2. Kemudian aspek kedua silahkan amati ciri-cirinya seperti apa, cara terbentuk jaringan seperti apa, jaringan tersebut itu dia terbentuknya seperti apa. Kemudian aspek selanjutnya yaitu di mana letak jaringan tersebut. Kemudian dan yang terakhir fungsi dari jaringan tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2 paham ya? Kalau seperti itu silahkan perhatikan tayangan video selanjutnya. Jaringan tanaman. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Dari tayangan video, apakah teman-teman ada mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai materinya dari yang berkaitan dengan video tersebut? Pada? Oke, tidak ada ya. Maka dari itu kita langsung masuk saja pada sesi diskusi. Untuk kelompok 1 silakan bahas mengenai struktur jaringan yang ada 2 komponen tadi. Kemudian yang kelompok 2 silakan bahas macam-macam jaringan. Untuk itu saya kasih waktu berapa? Oke. Untuk diskusi saya kasih waktu sekitaran 15 menit dengan perhatikan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Itu adalah poin utamanya. Jadi silahkan menggunakan sumber apapun, bisa dari buku, jurnal, ataupun dari sumber-sumber internet yang lainnya. Oh ya, dalam diskusi kalau misal ada beberapa hal yang kurang dipahami, silakan acungkan tangan, jadi saya bisa langsung ke sana untuk menjelaskan. Untuk tidak mengganggu kelompok lain, saya akan langsung ke sana. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ajukan tangan. Oke, silakan. Iya, Wendy, kenapa? Ada masalah? Oke, saya ke sana dulu. Waktu diskusi tinggal 5 menit, jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, waktu selesai. Untuk kita sesi selanjutnya kita akan masuk pada sesi presentasi. Untuk presentasi silahkan kelompok 1 tunjuk teman salah satunya untuk memaparkan apa yang telah didiskusikan. Oke, silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu struktur jaringan tumbuhan.
Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem itu merupakan jaringan yang aktif melakukan pembelahan. Nah, ciri-ciri jaringan ini yang pertama yaitu tersusun dari sel-sel yang masih muda. Kemudian umumnya tidak ada ruang antar sel. Yang selanjutnya itu bentuk selnya itu ada 3 bentuk, bulat, blendul, dengan ada juga yang berbentuk poligonal. Dan pada susunan dinding itu selnya tipis. Selanjutnya ciri-cirinya itu masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung 1 atau lebih dari inti sel. Kalau untuk berdasarkan cara pembentukannya ada 3. Yang pertama promeristem. Nah, promeristem ini itu telah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrio. Selanjutnya meristem primer, jaringan yang aktif membelah, terdapat pada ujung batang, ujung akar, dan kuncup pada tumbuhan-tumbuhan. Kemudian selanjutnya jaringan meristem sekunder, terbentuk dari jaringan meristem primer. Nah, artinya dari meristem sekunder ini itu lanjutan dari jaringan sekunder ini terbentuk dari jaringan meristem primer. Akibatnya dia bertambah besar dan pada tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan letaknya ada 3 letak. Pertama, meristem apikal. Meristem apikal ini terdapat pada ujung akar, ujung batang. Untuk fungsinya itu untuk bertambah tinggi. Selanjutnya letak yang kedua itu jaringan meristem lateral. Lateral artinya samping. Jadi letaknya itu ada sejajar dengan lingkaran di permukaan di samping bagian tepi, bagian samping ya. Kemudian meristem interkalar terdapat pada di antara ruas-ruas batang menghasilkan pertambahan panjang dan ruas-ruas batang. Kemudian jaringan primer. Oke, kelompok 1 bagus sekali ya. Untuk kelompok 2 apa ada pertanyaan? Untuk kelompok 1 mengenai materi yang telah dipaparkan. Oke, ada siapa? Ahmad. Oke, silakan Ahmad. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu cara terbentuk jaringan meristem ini kan ada 3. Salah satu pertanyaannya tadi yaitu promeristem. Apa maksud dari hal tersebut? Jadi pembentukan jaringan meristem ini pada masa embrionya dia sudah terbentuk, artinya dia awal sudah terbentuk pada masa embryo. Jaringan meristem ini sudah terbentuk. Oke, selanjutnya gantian kelompok 2 yang mempresentasikan dari hasil diskusi. Oke, silakan. Baik, karena kedua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil diskusi, Saya akan tambahkan sedikit. Rio tadi bahas yang kelompok 2 ya, mengenai macam-macam jaringan. Saya akan tambah beberapa poin khusus pada jaringan pengangkut. Ini ada kaitannya dengan mengenai apa yang saya katakan tadi di awal pertemuan. Yaitu seperti apa? Mengapa air dapat naik? Ya kan? Nah, kaitannya dengan jaringan pengangkut, dengan fungsi dari jaringan pengangkut, yaitu dia akan mengangkut air. Nah, secara spesifik yang mengangkut air dari bawah tanah hingga ke daun ada hingga pada seluruh bagian tumbuhan itu ada mulai dari silem yang berperan pertama untuk mengambil air dari tanah. Kemudian phloem yang akan menyebarkan ke seluruh bagian pada tumbuhan. Mengenai materi, mengenai hal yang saya katakan tadi yang pertama di awal pertemuan, mengapa air dapat naik? Sedangkan kita tahu bahwa karakteristik atau sifat umum pada air itu dia akan selalu menuju ke bagian yang lebih rendah. Hal lain dengan pada jika terjadi pada tumbuhan, mengapa airnya bisa dari bawah tanah hingga ke atas pada tumbuhan? Untuk menjawab hal tersebut ada 2 teori yang mengenai atau yang membahas mengenai hal tersebut. Yang pertama ada teori vital. Nah, teori vital, perjalanan dari air pada akar, pada tanah menuju daun itu dapat terjadi karena adanya sel-sel hidup yang ada pada tumbuhan. Maksudnya seperti apa? Ada sel-sel, misalkan sel parenkim dengan sel jari-jari kolor di sekitar pada silang. Nah, silang yang dilewati yaitu pipa kapiler yang terhubung dengan tempat lewatnya air dari tanah menuju hingga pada daun. Nah, gerakan pada teori ini dia lebih spesifik pada gerakan menekan atau melawan gaya gravitasi. Untuk teori kedua ada nama teori Dickson-Joly. Nah, teori Dickson-Joly ini mengapa air dapat naik? Ya karena menurut teori ini karena adanya gaya tarikan dari atas tumbuhan yang menarik air dari bawah. Apa maksudnya? Nah, jadi seperti ini. Daun akan selalu melakukan transpirasi. Transpirasi artinya dia akan melepaskan uap air. Nah, sedangkan sifat lain dari air itu dia akan selalu bergerak dari daerah yang basah ke daerah yang kering. Kaitannya seperti apa? Transpirasi akan menguapkan air atau melepaskan air, artinya airnya akan berkurang. Air akan cenderung menuju ke daerah yang lebih kering. Nah, ketika kekurangan air pada daun, artinya dia akan menarik air menuju ke daun tersebut yang melakukan transpirasi. Jadi seperti itu. Air akan selalu bergerak dari basah yang ke tempat yang lebih kering. Seperti itu. Audio Jungle. Audio Jungle.
kita ketahui bahwa jaringan epidermis itu jaringan yang letaknya paling luar pada suatu organ. Misalnya, ini merupakan batang. Batang ini ketika dipotong kita potong, kemudian penampakannya akan seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia itu letaknya paling luar, artinya jaringan di antara beberapa jaringan ini, jaringan epidermis yang mana? Itu paling luar, yang ini, jaringan epidermis. Nah, ini jaringan epidermis paling luar, artinya dia yang melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Nah, umumnya antara sel dengan sel yang lainnya, biasanya jaringan epidermis itu hanya selapis, tapi ada juga yang memiliki beberapa lapis. Dan umumnya dia itu rapat antar sel dengan yang lainnya, seperti itu. Maka dari itu, untuk kelompok 1 silakan merangkum materi yang dipaparkan oleh kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 silakan merangkum apa yang telah dipaparkan dari kelompok 1. Karena masing-masing sudah mempunyai materi kelompok masing-masing, jadi saya memberikan tugas sedikit untuk merangkum juga pada materi dari kelompok lain. Baik, kita masuk pada menyimpulkan materi. Untuk kesimpulan, materi pertama kita bahas apa? Struktur jaringan yang terbagi atas 2 struk, yaitu jaringan meristem dengan jaringan permanen. Oke, Rio, jaringan meristem seperti apa? Jaringan ya? Oke, tepat sekali, jaringan yang selalu melakukan pembelahan. Ciri-cirinya seperti apa? Siswadi silakan salah satu cirinya. Oke, baik sekali ya. Sel-sel yang tersusun dari sel-sel yang masih muda. Selanjutnya, secara umum dia tidak ada rongga di antara ruang sel. Selanjutnya, bentuk-bentuk selnya ada beberapa, seperti apa? Aswar, silakan Aswar. Iya, bulat. Iya, lonjong dengan. Oke, tepat sekali, ada beberapa bentuk dari bentuk sel. Pertama bulat, lonjong, dan poligonal. Selanjutnya, cara terbentuknya jaringan meristem ada 3. Yang pertama seperti apa? Nah iya, promeristem. Yang kedua seperti apa? Alwi, oke, ada jaringan meristem primer. Oke, yang terakhir untuk cara terbentuknya Ahmad seperti apa? Meristem sekunder. Oke, tepat sekali. Untuk kedua kelompok yang telah presentasi kita apresiasi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas jaringan dan organ pada tumbuhan. Oke, teman-teman silakan cari materi mengenai topik tersebut untuk pertemuan selanjutnya untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Untuk itu sebelum menutup ada ingin bertanya? Oke, kita langsung tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.